pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, apa kabar Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, kita ketemu lagi di PSD hari ini. Hari ini kita temanya adalah individu berkebutuhan khusus kuliah, kendala dan solusi. Dan nantinya akan moderator kita hari ini dengan Ibu Kristiana Yong, pengurus Yayasan Anak Mandiri. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Miss Ida. Ya, dan nanti ada dua narasumber kita, Ibu Tini. Pagi, Ibu Tini. Pagi, Miss Ida. Suaranya. Oke, sama ada Ibu Cusnu Farida, mamanya Ruli, cuma belum hadir ya hari ini. Mungkin nanti akan kita tunggu. Oke, mungkin kita langsung aja mungkin kali ya Bu ya. Kita mulai acaranya hari ini. Ada Ibu Kristiana Yong. Mungkin PS ya. Meeting. Zoom. Ya, terima kasih Miss Ida. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Kelihatannya ini pada fresh ya. Sebagian fresh tapi sebagian kayaknya ada yang belum siap ini. Ada yang masih perlu dandan ini ya. Oke, ya senang sekali bisa ketemu lagi, kumpul lagi sebulan sekali ya. Meskipun timnya ini kelihatannya sedikit berkurang dibandingkan sebelumnya, tapi ya tetap semangat ya. Nah, tadi Miss Ida udah nyampein tuh subjeknya ABK kuliah. Emang tidak ada yang tidak mungkin, harus bisa, pasti bisa. Masalahnya bukan ABK-nya mampu kuliah atau tidak, tapi yang mau kita bahas hari ini adalah bagaimana persiapannya, apa sih kendalanya, gitu. Mungkin itu yang menjadi pikiran setiap orang tua yang ada di sini. Juga nggak bisa kita menimbang bahwa oh ini sih nanti untuk ABK yang sudah remaja, untuk ABK yang sudah siap kuliah, baru kita diskusi seperti masalah hari ini. Sebenarnya bukan. Kita mesti start dari sedini mungkin nih ngobrolin kayak gini. Kalau memang kita ingin mempersiapkan anak-anak kita semua mampu menimba ilmu yang lebih banyak di kemudian hari. Bentuknya kan macam-macam ya. Nggak usah universitas istilahnya yang beken, keren, dan tenar mungkin ya. Cukup dengan universitas yang memang cocok untuk anak kita, yang pas untuk anak kita. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih, tamu luar biasa. Bagian dari kita semua, bagian dari Parent Support Group Anak Mandiri. Dan mereka-mereka inilah yang sudah berhasil, menurut kami ya, berhasil menelurkan ya, kalau sebelumnya menelurkan di kandungannya Bu Tini ya, sekarang menelurkan seorang remaja yang sudah istilahnya, wah, udah mampu kerja, sudah mampu menimba ilmu lebih baik, lebih banyak, sudah mampu mandiri, dan ada di antara kita. Ada dua anak, dua orang, ya mungkin sekarang saya nggak boleh tuh nyebut anak ya, karena sudah besar ya, bukan anak lagi nih. Mas Prima, Mas Ruli bukan anak lagi, sudah menjadi manusia dewasa yang mandiri, yang berguna bagi keluarganya, yang menjadi panutan mungkin teman-temannya nanti yang ada di sini nih, adik-adik kecilnya, adik-adik sebayanya. Oh, adik-adik kok ada yang sebaya sih? Ada ya, adik-adik sebaya ya Mas Prima ya. Ya, artinya adik-adik Mas Prima yang mungkin dari sisi usia sebaya, tapi masih membutuhkan pekerjaan rumah untuk nanti bisa seperti Mas Prima dan Mas Ruli. Jadi hari ini kita mau dengar nih sharingnya Bu Tini dan juga Ibu Cusnu. Mungkin agak susah ya kita nyebutnya Mama Prima dan Mama Ruli aja ya, biar anaknya yang disebut nih. Mama Prima dan Mama Ruli mau sharing, kita mau dengarkan apa sih persiapan yang dibutuhkan nih. Itu mungkin yang penting banget. Boleh dicatat. Kira-kiranya nanti bakalan lupa, boleh dicatat. Nah, Bu Tini lagi, Mama Prima, ya, apa kabar?
Alhamdulillah baik Bu Kris. Baik. Nah, Mas Primanya ada enggak? Mas Primanya ada lagi main game. Lagi main game, oke. Itu salah satu keunggulannya itu main game. Nanti ceritanya Mama Prima nih. Ya, jadi saya yakin nih, Mama Prima dari awal sampai sekarang Mas Prima sudah mampu bekerja, mampu membantu kondisi keluarga, itu pasti pekerjaan yang luar biasa. Ya. Saya mohon Bu Tini menyampaikan nih sedikit kilas apa sih bagaimana pemilihan sekolah dan sebagainya supaya benar-benar anak kita ini bisa mampu kuliah. Silakan Mama Prima. Terima kasih Bu Kris. Ini Mama Prima judulnya ya, anaknya 3, jadi disebutnya yang paling gede. Persiapan ya. Kalau persiapan itu sebenarnya tidak bisa kita sebulan 2 bulan ya, atau setahun 2 tahun. Jadi persiapannya pasti dari mulai dia kecil. Tetapi sebenarnya semuanya bertahap. Dulu pun mungkin saya tidak bisa membayangkan ketika dia kecil itu bisa kuliah apa enggak, belum terbayang. Karena kalau lihat kondisinya, bahkan dari mulai menentukan sekolah dari dia playgroup, TK, SD itu penuh perjuangan. Setiap akan masuk level di tingkat sekolah tertentu, berarti saya harus survei sebelumnya. Gitu. Jadi boleh dikatakan intensif survei itu 1 tahun sebelumnya, tapi begitu akan tahap itu sudah masuk TK, harus mikirin SD-nya nanti kemana. Udah SD, mikirin nanti SMP-nya kemana gitu. Walaupun mengalir, tapi tidak terlalu berharap banyak, bukan berarti anaknya tidak apa ya, supaya kita nggak terlalu stres. Karena yang paling utama itu step by step gitu ya Bu ya. Ya, karena kalau terlalu tinggi, jadinya kita sendiri akhirnya akan melihat banyak kurang anaknya dibandingkan kelebihannya. Jadi saya cuma step-stepnya aja, tapi memikirkan ke depan dia seperti apa itu pasti dipikirkan. Kalau menentukan tempat kuliah, boleh dikatakan prosesnya panjang ya Bu Kris, tapi kalau intensif untuk melihat, menentukan pasti 1 tahun sebelumnya. Sekarang kan Prima kuliah di Presiden University di Cikarang. Pilihan kampus juga banyak. Kalau anaknya sendiri cita-citanya pengennya ITB. pengennya negeri. Tapi pertimbangannya banyak. Kalau dari saya sih yang pasti harus lokasinya bisa saya jangkau. Dalam hitungan jam, jangan dalam hitungan jam jangan panjang-panjang juga. Jadi batasan area pertama saya pertimbangkan, kemudian lingkungan sekitarnya, persiapannya. Tadi kan Bu Kris sudah menyampaikan yang mana sih yang cocok kampusnya, karena setiap anak belum tentu sama. Mungkin anak A cocok di situ, kalau anak B belum tentu. Kalau kebetulan kalau Prima saya menentukannya memang pilihannya di situ. Kebetulan juga persiapannya, jadi semester 1 bulan November itu dia sudah mendapatkan tiket masuk yang di PU itu. Tapi kemudian dia sendiri juga ingin menentukan, ingin dapat kesempatan SMN ya, yang itu tuh. SMNPTN. Jalur khusus yang tidak pakai tes, bukan SBMPTN berarti ya. Dia ada kesempatan sebenarnya kalau dari nilai-nilainya dia bisa masuk di Brawijaya atau di ITS, pilihannya juga sama. Cuman itu pasti dari saya dicoret karena kejauhan. Jauhan nengoknya susah ya Bu ya. Waktunya susah, uangnya susah. Kemudian dari jarak, walaupun di sana memang banyak sekali mungkin keluarga, tetapi untuk hal-hal tertentu masih belum bisa dilepaskan menurut saya. Jadi pilihannya ya pada saat itu di PU. Nah, mungkin ada yang menarik nih Bu, untuk hal-hal tertentu tidak bisa dilepas. Nah, mungkin itu ada yang perlu di-sharing nih mungkin sebagai pegangan buat kita semua. Contohnya mungkin. Mungkin saya nyampein dulu background-nya ya, karena Prima itu kan ADHD. Anak-anak dengan hiperaktivitas yang kalau kita sih melihatnya mungkin kalau kecil ya pecicilan ya.
Kalau gede sih nggak pecicilan, cuman pola pikirnya masih harus step-stepnya harus memang dilatih. Kemudian motorik dia otomatis memang berbeda dengan anak yang lain. Komunikasi, sosialisasi, interaksi itu yang paling utama. Nah, Seandainya ininya, kalau dia mendapatkan lingkungan contoh misalnya pada saat itu dia di ITB, berarti kan saya pernah bilang tuh sama guru saya harus cuti itu 2 minggu. Karena saya harus di kos-kosannya menyiapkan dia beradaptasi dengan lingkungan baru yang langsung terbuka gitu. Tapi kalau di PU dia masuk di asrama di dormitory. Sistemnya di situ ada sistem matrikulasi 1 bulan, bukan hanya materi aja, bukan hanya bahasa Inggris atau materi persiapan, tapi dia dilatih untuk memanage dirinya, membagi waktu, mengatur dari mulai bagaimana sih ngatur jamnya dia kuliah, jamnya dia rawat diri, jamnya dia mungkin rawat lingkungan, baratnya tuh diberikan strateginya. Nah, di situ saya terbantu. Oke, jadi ada perpanjangan tangan kita ya Bu ya. Ya. Mau tidak mau anak kita ini terpola dengan adanya aturan-aturan di dalam asrama ya Bu ya. Ya, betul. Dan tidak langsung kan pasti beradaptasi. Kebetulan dia memang kan sekamar pasti dengan orang yang berbeda yang baru dikenal. Itu kan hal yang sulit. Contohnya aja sudah salah satu contoh itu ketika pertama kali itu begitu kita datang kebetulan belum ketemu nih sama roommate-nya. Kemudian posisi apa namanya tempat tidur atau apa sempat sebelumnya dirubah. Menurut kita nggak sesuai, menurut dia nggak sesuai, jadi kita rubah juga hanya di posisinya dia. Tapi ternyata ketika memang ketemu lagi sama roommate-nya, ada beda nih, dirubah lagi posisinya. Bagi dia itu sangat tidak happy karena kan hal yang memang berbeda gitu. Iya. Itu butuh adaptasi. Jadi ini bagus ini pembentukan karakter dan juga mungkin pembentukan perilaku yang tidak hanya dilakukan oleh orang tua. Kadang kan kalau ada orang tua sedikit nawar gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin nawar, terus mungkin orang tua bisa lebih ya udah deh senyaman anaknya misalnya. Tapi ternyata dengan adanya roommate ini si anak menjadi mau tidak mau terpush gitu ya untuk menyesuaikan. Nah, itu kuncinya Bu ya, penyesuaian yang kelihatannya mungkin masalah sepele tapi hasilnya sangat baik dan itu saya yakin pasti menjadi penunjang untuk proses penyesuaian hal-hal yang lain ya Bu ya. Ya. Gitu ya Bu ya. Anak-anak kita tuh terpola ya, terutama kalau anak-anak kita yang spektrum itu kan terpola terus ya. Ibu lain mungkin juga merasakan gitu. Biasanya mereka tidur mungkin yang harus gelap, temannya nggak bisa gelap. Tengah malam udah temannya sedangkan temannya tertib tidurnya gitu kan. Sedangkan dia mungkin masih mau main game, masih mau ngapain gitu. Dia kan harus bisa beradaptasi sama teman ininya. Kemudian bagus itu ya Bu ya, jadi nggak ada perang steker kalau di rumah ya cetak gitu ya. Mungkin kalau kecilnya iya. Kalau kecilnya iya, tapi salah satu hal yang paling penting itu persiapan. Kalau yang paling penting sebenarnya persiapan bukan di akademiknya kalau saya. Tadi di komunikasi perilakunya bisa diterima orang lain atau enggak, karena pada saat awal kuliah pun dia belum bisa komunikasi sebagus sekarang, adaptasi juga sebagus sekarang walaupun mungkin orang lain tidak melihat. Nah, ini sendiri aja belum pernah Bu Grace. Iya, saya ingat Mas Prima lagi kecil itu diajak ngomong matanya kemana gitu ya. Jawabannya nyambung. Oke, ya oke Bu, boleh dilanjutkan lagi itu pemilihan universitas ya. Pasti teman-teman di sini yang mau bertanya juga kenapa tuh bisa sampai presiden university yang dipilih gitu kan. Wah, pokoknya Mas Prima udah keren banget. Artinya secara akademik mampu setara dengan yang lain, bahkan mungkin lebih. Tapi ternyata nggak cuma itu, ada pemikiran lain dari orang tua bahwa bukan cuma hanya keren ya Bu ya, jadi bukan hanya keren gitu. Ini presiden university ini cocok untuk Mas Prima. Kenapa ya? Itu tadi yang disampaikan Bu Tini.
kondisi lingkungannya bisa membentuk anak kita, gitu ya Bu ya? Ya, betul. Dibandingkan kalau ibu kirim ke ITS misalnya, meskipun banyak saudara bisa lebih yakin bahwa saudara pasti bisa lebih mengasihi, mungkin ya memberikan perlindungan, tapi itu tidak dipilih oleh Bu Tini. Satu karena jaraknya jauh tadi ya, Ya. kedua dan ya ada pertimbangan bahwa dia harus dibentuk gitu ya Bu ya, supaya benar-benar mandiri dan bisa lepas sendiri gitu dalam nanti berkaryanya. Oke Bu, lanjutkan Bu. Ya, tadi yang kembali tadi ya Bu Kris ya, kenapa PU yang utama? Yang pertama sih kita lihat di basic anaknya. Tadi kan memang dia sulit ya. Kalau di universitas yang lain itu kan memang sistem SKS sama sih. Di PU itu juga sistemnya SKS. Hanya dia kan sistemnya di paket. Jadi kalau di universitas yang lain 1 tahun 2 semester, di PU 1 tahun 3 semester. Itu bedanya. 3 semester itu memang 2 tahun dia akan full ada di kelas, tapi tahun ketiga dia sudah harus memang di lapangan harus masuk kerja gitu, walaupun dia masih sebagai. Oke, berarti itu benefit juga ya Bu ya, full gitu ya, dalam 1 tahun tuh full. Nggak ada libur, jadi libur itu per semester hanya dua minggu gitu. Kemudian sistem SKS-nya sendiri memang karena dipaket otomatis dia mengikuti. Kemudian bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Anak sendiri dari kecil pun memang dominan bahasanya adalah bahasa Inggris. Kemudian dia sendiri juga lingkungannya plural, jadi di situ itu tidak seragam, mungkin berbagai macam etnis juga ada. Kemudian kalau di universitas lain, ibaratnya itu setelah dia lulus pun dia harus membangun komunitasnya sendiri. Maksudnya dia mau cari kerja, cari apa itu kan tergantung di inisiatif anaknya. Tetapi di PU dia bukan diarahkan, tapi memang dipola, mau nggak mau tahun ketiga kamu sudah harus masuk di perusahaan gitu. Tidak dicarikan oleh universitas, tapi mereka dari mulai tahun kedua pertengahan itu mereka sudah di-push untuk melihat perusahaan mana yang memang mereka harus bisa masuki. Nah, untuk kasus Prima dengan anak yang boleh dikatakan anak kita itu sulit diinteraksi komunikasi, menurut saya itu tepat. Kalau jurusan, saya sih melihatnya dari memang awal anaknya sendiri satu suka komputer. Komputer pun sebenarnya bukan mau anaknya, tapi kami sendiri memang memfasilitasi dari dia kecil. Karena dia merespon pertama suatu permainan itu ya di komputer pada saat itu. Merespon permainan yang dia ngerti arahnya itu di komputer, film, lagu itu di komputer. Termasuk dia belajar nulis, belajar baca itu di komputer. Jadi karena keterampilan tangannya itu sulit, walaupun dia mampu secara logikanya, dia tidak saya arahkan ke teknik memang. Karena kalau di teknik, misalnya dia mau masuk teknik industri kan butuh keterampilan, harus lab, harus apa, keterampilan tangan kan dibutuhkan. Mungkin kita sama-sama orang teknik ya kan Bu ya. Makanya dia maksudnya di situ di computing, tapi computingnya itu bukan di IT-nya. Karena kalau di IT akan masih ketemu dengan hardware. Sama itu nanti, kebutuhan di motoriknya sama. Dipilihkan sama saya adalah IS. Padahal pada saat itu di PU sendiri, IT itu akreditasi pada saat itu sudah A dan sudah ada S2-nya. Tapi kami pilih yang IS, yang akreditasi masih B, karena di situ memang dia cocoknya di situ. Semuanya software, dia bekerja sesuai dengan apa dia kuliah sesuai dengan bakatnya dia dan apa yang dia suka. Gitu. Kemudian sambil diberikan motivasi bahwa selama proses dia kuliah, dia dan teman-temannya harus bisa menjadikan grade akreditasi di jurusannya adalah A. Makanya begitu sebelum dia lulus, grade jurusan sudah bisa berubah. Kalau dari saya sih, ininya itu. Jadi penting banget tuh, tadi saya menyimpulkan soal jurusan ya. Soal jurusan, meskipun menurut orang tua bahwa Mas Prima ini mampu nih, secara akademik mampu. Mau masuk teknik, mau masuk manapun, oke, mampu. Jadi nggak mungkin lah nggak bisa gitu ya, kalau dipelajari pasti bisa. Ada hal-hal kecil lain yang dipertimbangkan oleh orang tua bahwa hand skill, kemampuan, keterampilan, yang lain-lain itu ini agak bukan terbatas tapi mungkin agak kurang ya. Jadi
orang tua menilai apa sih kelebihan dari anak dan juga kekurangan yang mungkin menjadi sumber pertimbangan ya, tapi kekurangan itu menjadi kelebihannya lah. Contoh tadi yang disampaikan bahwa Mas Prima ini kekurangannya di keterampilan tangannya, hand skill. Padahal jurusannya sama-sama nih komputer, tapi ada hardware-nya. Wah, nanti mungkin akan sulit, bukan sulit dalam artian tidak bisa, tapi mungkin tidak optimal gitu ya Bu ya. Tapi kalau secara software, mungkin dia hanya computing itu tadi ya Bu ya istilahnya ya. Touch screen-nya lah, terus mungkin program-programnya karena ya otaknya tetap dipakai untuk berpikir, mencari solusi dengan keterampilan tangan yang cukup istilahnya gitu ya Bu ya, cukup. Nah, kekurangan dia yang keterampilan tangan itu menjadi kelebihannya sekarang ini ya Bu ya, karena ya tangannya itu berusaha membuat program gitu ya, mencoba membuat banyak hal lah. Jadi menjadi baik untuk semua. Dan saya yakin nih bahwa Mas Prima dapat ini juga ya Bu ya, lulusan terbaik atau gimana Bu dari PU itu? Kalau dia lulus sih sesuai jadwalnya, hanya agak mundur kemarin karena dia kan pada saat skripsi itu dia juga sudah bekerja ya, Bu Kris ya. Oh ya tuh, Mas Prima tuh sambil magang ya, sambil kerja ya. Ketika dia waktu masanya internship, belum selesai masa internship, dia langsung ditawari perusahaan untuk dikontrak. Jadi otomatis dia pilihannya memang maunya sambil kerja, walaupun mungkin bagi dia pada saat itu mungkin berat gitu. Jadi yang harusnya dia bisa lebih cepat maju sidangnya, dia agak mundur 1 bulan pada saat itu. Tapi itu luar biasa ya Bu ya, artinya meskipun lagi kuliah sudah mampu dihargai oleh orang lain, pihak ketiga di luar dari kampus, keluarga, ada pihak ketiga. Ya. Itu institusi yang tadinya mungkin sekedar magang, lalu dipekerjakan gitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah itu luar biasa, artinya ada penghargaan dari pihak ketiga. 1,5 tahun ya, dia bekerja udah 1,5 tahun, nggak kerasa Bu Kris ya? Nggak kerasa ya. Dan pekerjaannya saat ini adalah pekerjaan yang memang dia suka, karena dia kebetulan WFH kalau sekarang. WFH sebelumnya kan memang masih antar WFH dan dia sambil kerja, kalau saya lihat lebih banyak main gamenya daripada kerja. Ternyata ini originalitasnya masih ada ya Bu ya, tapi saya yakin itu mendukung lah, pasti mendukung pekerjaannya sekarang ini. Dan kebetulan juga karena memang perusahaannya juga sama, konsultan IT ya, dan pusatnya kan di Jerman, jadi lingkungannya juga sama seperti di kampusnya. Dan dia menurut saya lebih mudah bekerja sama dengan orang-orang yang memang pola pikirnya terbuka gitu. Ya. Komunikasi itunya kan paling sulit komunikasi, tetapi saat ini dia mensiasati semuanya memang via komputernya itu. Melamar pekerjaan pun pada saat itu sama, tidak ada dia datang ke perusahaan, dia cuma semuanya di email. Kemudian baru ketika ketika dipanggil baru dia datang. Yang saya pernah cerita juga, dia dapat panggilan dari salah satu bank, dia nggak mau datang karena dia pikir Jakarta Selatan aja saya belum menguasai gitu kan Bu ya. Kemudian dia juga dapat tawaran pada saat itu di Bank Indonesia, sama pilihannya pilihannya tidak. Jadi dia menetapkan di perusahaan ini karena menurut dia itu yang dia bisa pelajari hal yang banyak di sini saat ini. Bisa pelajari hal yang banyak, mungkin nggak perlu banyak interaksi sama orang ya. Betul. Kemudian kalau meeting juga kelihatan gitu, jadi atasannya pun tahu kalau dia cuma diam berarti dia paham, kalau nggak ngerti pasti dia ngomong gitu. Dia cuman kalau bisa ya seminggu, kalau dia bilang seminggu sebenarnya dia bisa mengerjakan itu 2-3 hari gitu. Dan itu dia cuman ya sebulan ya Prim ya gitu. Kalau dia bilang ya paling dia 2 minggu udah bisa mengerjakan. Jadi atasannya pun paham bahwa dia komunikasi bukan langsung tapi yang dilakukan. Bukan berarti nggak bisa komunikasi, tetap bisa. Cuman tidak terlalu suka memang berkomunikasi banyak dengan orang lain, apalagi bareng-bareng gitu ya. Tetap itunya ada Bu. Ya. Oke. Ya.
Oke, senang banget ya. Ini jadi pembelajaran buat kita semua bahwa kita sebagai orang tua harus begitu sensitif ya bagaimana memahami anak kita sampai pemilihan jurusan itu bisa tepat pas gitu ya Bu ya. Ya. Dan pasti anaknya happy, bahagia. Oke, Bu, Mama Prima sampai sini dulu ya. Ini kan baru sharing tentang bagaimana persiapannya. Soalnya ini Mama Ruli udah ada nih, udah muncul, udah kelihatan. Jadi kita mau ngobrolnya sama Mama Ruli sama nih tentang persiapannya juga. Mungkin dari sisi Mama Ruli beda nih. Apa sih yang perlu disiapkan oleh orang tua pada saat Ruli ini mau kuliah? Terus bagaimana pemilihannya gitu ya. Mama Ruli, boleh kameranya diturunin sedikit biar teman-teman bisa lihat cantiknya. Nggak kelihatan nih, baru kerudungnya aja yang kelihatan. Oke, Bu, Mama Ruli bisa nah, oke, sip. Nah, ini baru kelihatan. Mama Ruli, boleh ya sharing sebentar. Ini ada teman-teman juga yang ingin mendengarkan bagaimana prosesnya sampai Ruli kuliah dan sekarang sudah lulus. Gimana Bu? Silakan Mama Ruli. Baik, terima kasih. Maaf terlambat. Tadi ada pekerjaan sedikit, pekerjaan rumah. Iya, Bu, suaranya kurang keras ya? Suaranya kedengeran ya? Kecil gitu. Kecil? Miss Ida kedengeran suaranya? Kedengeran suaranya? Tapi terdengar tapi suaranya masih agak kecil. Sayup-sayup gitu. Bagaimana ini caranya? Sekarang sudah? Mungkin Ibu mesti lebih keras kayaknya suaranya. Sekarang udah kedengeran? Ya lumayan tapi masih kecil nih Bu. Mana ini harus nyari ini? Speakernya mungkin. Agak maju dikit lumayan. Maju dikit, maju dikit. Ya, kedengeran? Kedengeran nggak? Mungkin agak sedikit gitu. Mengerah suaranya. Saya pakai handphone ya, coba saya pakai handphone. Oke, ngilang ya, Miss. Nah, ini ada. Nah, ini udah muncul. Halo, Ma. Halo? Ya. Kedengeran? Halo. Terdengar, Ma. Agak maju dikit mungkin biar Ya, suaranya. Ya, mungkin saya ini dekat banget sama laptopnya. Oh. Kedengeran? Kedengeran, Ma, kedengeran. Ya udah, kalau gitu ini videonya saya tutup dulu ya karena wajah saya nanti nempel di. Oke, Mama, silakan. Oke. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tadi terlambat. Ada pekerjaan rumah sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit berbeda sama Bu Tini. Kalau Bu Tini itu usahanya saya acungin jempol. Kalau saya ini karena ya harus mengerjakan pekerjaan yang lain, jadi fokusnya agak terpecah juga gitu. Nah, waktu saya mencari tempat kuliah buat Ruli, itu sebenarnya keinginan utama saya itu bagaimana merealisasikan keinginan Ruli untuk bisa kuliah karena dia melihat saudara-saudaranya pengen kuliah gitu. Dan supaya dia juga enggak kuper juga gitu ya sama saudara-saudaranya. Jadi saya waktu itu begitu Ruli lulus dari YAM dan di SMA 2 Serang, nah itu saya mencoba mencari tempat di mana yang bisa menerima anak-anak seperti anak-anak kita semua gitu ya. Nah, kebetulan waktu pertama kali Ruli lulus dari YAM dan dari SMA 2 itu, saya mencoba
kenalan sama salah seorang rektor. Kebetulan adik saya itu kenal gitu ya sama rektor di salah satu perguruan tinggi Islam di sana. Jadi saya titip pertama kali dan itu harus saya minta izin untuk ada pendampingan selama kuliah. Jadi saya mengajak ada adik saya yang saya minta untuk mendampingi Ruli selama kuliah. Nah, alhamdulillah waktu itu diizinkan karena kami kenal dan kita sudah menceritakan bagaimana kondisi Ruli pada waktu itu. Nah, selama setahun itu dia mengikuti, tapi pertama kali dia masuk, perilakunya itu masih sangat bukan liar gitu, sangat ya pokoknya perlu diarahkan lah bagaimana dia bisa beradaptasi, bisa menghormati orang, karena sangat berbeda dan itu perlu treatment yang khusus gitu ya. Nah, waktu itu sebenarnya dari dosen-dosen yang belum kenal gitu ya, itu agak ya kurang bisa menerima pada awalnya, tapi lama-lama karena kita approach terus karena pendampingnya itu juga sudah berkeluarga juga gitu ya, jadi bisa mempersuasi lingkungan untuk bisa maklum lah sama Ruli waktu itu. Nah, di sana dia belajar bahasa Arab dan belajar hadis. Nah, di semester pertama dia karena mungkin bahasa Arabnya masih sederhana, hadisnya yang dia menonjol bisa ikuti waktu itu hanya bahasa Arab. Kalau yang hadis segala macam susah ya, karena dia memahami kata-katanya, mencerna, terus mengungkapkan kembali. Nah, itu sulit bagi Ruli waktu itu. Jadi semester pertama dia bisa berhasil dengan mendapatkan nilai bahasa Arab karena bahasa Arabnya bahasa Arab sederhana. Nah, itu juga sudah dapat nilai A dan nilai yang lainnya masih di B. Dan semester 2 sudah mulai sulit. Sudah mulai sulit karena di semester 2 sudah mulai agak sulit bahasa Arabnya. Jadi ya, tapi alhamdulillah dia masih bisa berhasil juga mengikuti yang di semester 2. Tapi begitu masuk ke semester 3 itu komunikasi full bahasa Arab. Jadi ya pasti sulit buat Ruli. Akhirnya saya harus mencari lagi di sana yang bisa menerima anak-anak yang seperti Ruli gitu. Nah, saya menemukan di sana itu di Universitas Muhammadiyah yang sebelumnya ada anak yang mungkin lebih parah gitu ya dari Ruli, dan waktu itu sih nggak sempat lulus anaknya itu, tapi dia bisa diterima di sana sehingga saya mencoba memasukkan ke universitas itu. Nah, jurusan yang dipilih itu karena Ruli pengen banget gitu ya dengan jurusan itu, akhirnya saya mencoba memasukkan ke jurusan itu. Tapi dan menurut saya karena kemampuan berhitung Ruli ini sebenarnya kan cukup lumayan bagus, hanya kemampuan berhitung aja sebenarnya dia itu yang bagus. Kalau yang lain masalah bahasa segala macam ya itu cukup sulit. Jadi selama 2 tahun di Universitas Muhammadiyah itu, akhirnya tadi Ruli keluar ya dari yang perguruan tinggi Islam tadi, terus dia masuk ke Universitas Muhammadiyah, dan dia selama 2 tahun masih pakai pendampingan, dan pendampingnya ini juga melakukan hal yang sama di Universitas Muhammadiyah itu, mempersuasi lingkungan untuk bisa ya agak ada toleransi lah terhadap Ruli, dan seluruh dosen yang ngajar itu semua di approach. Jadi memang dari awal kita sudah menyampaikan ke lingkungan bahwa
ini memang anak anak spesial gitu ya. Nah, 2 tahun dia diizinkan untuk masuk ke ruang kuliah dengan pendampingan. Di tahun ketiga diarahkan untuk mandiri. Nah, itu udah dicoba. Akhirnya dia di tahun ketiga dan keempat terus bisa kuliah sendiri, mengikuti kuliah, pergi sendiri, ngikuti kuliah sendiri, dan KKN pun waktu itu juga dia sudah bisa ngikuti sendiri, tapi KKN-nya itu mengikuti program khusus yang ikutnya itu justru yang orang-orang sudah dewasa yang sudah bekerja gitu ya, bukan yang sekian bulan harus berada di suatu tempat tertentu karena saya khawatir nggak ada pendampingan gitu ya. Nah, itu akhirnya dia ikut KKN yang khusus tadi dan dia bisa sendiri mengikuti itu sendiri KKN-nya. Nah, selama kuliah itu masih terus ada pembimbingan ya, dan kita juga pantau tugas-tugasnya, itu juga dicek di grup teman-temannya itu, yang pendampingnya ini yang selalu ngecek. Nah, dari situ kadang-kadang masih belum bisa memahami instruksi-instruksi, misalnya suruh ngerjain tugas ini, itu. Nah, itu masih terus dicoba confirm ke teman-temannya. Nah, alhamdulillahnya teman-temannya memang banyak membantu Ruli, karena mereka juga sudah tahu bahwa Ruli memang berkebutuhan khusus. Nah, target saya sih sebenarnya memang tidak muluk-muluk ya. Yang penting Ruli berkegiatan, dia tahu dunia kuliah seperti apa. Jadi keilmuan yang dia dapat itu pun mungkin tidak bisa maksimal dia gunakan karena banyak hal-hal yang di saat kuliah dia itu belum bisa memahami dengan baik, dan yang dia kuasai, tapi karena kuliahnya itu nggak terlalu ini ya, kampusnya sih bukan kampus yang strict gitu, jadi yang penting dia absen, mengumpulkan tugas, nah itu sudah bagus lah hasilnya gitu. Nah, kebetulan Ruli ini karena rajin dan disiplin, jadi dia nggak pernah bolos, jadi tugas juga selalu dikerjakan meskipun semuanya dengan bantuan. Nah, itu jadi dia nilainya ya baik-baik semuanya gitu, karena dia rajin dan disiplin tadi mengumpulkan tugas. Dan di saat akhir-akhir bikin tugas akhir pun juga pendampingnya ini selalu mendampingi juga. Memang sampai akhir kuliah pun belum bisa lepas dari pendampingan. Jadi ya mungkin itu kalau yang bisa saya sampaikan, dan alhamdulillahnya Ruli ini kelebihannya apa ya, willingness untuk helping each other itu gede gitu ya, alhamdulillah. Itu dan kalau ada teman-temannya kesulitan atau apa, dia coba bantu. Kalau di rumah itu juga begitu. Terus untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu juga rajin bertanya, tidak malas-malas gitu. Ya itu mungkin positifnya, tapi kalau untuk kemampuan pikirnya mungkin ya belum bisa seperti yang lainnya gitu ya. Nah itu mungkin itu Bu, kalau ada ini ya, kita diskusi bertanya saja mungkin ya. Makasih nih Mama Ruli. Ya, ini ada sedikit berbeda memangnya dengan Prima nih. Tapi saya yakin nih persiapan Mama Ruli untuk Ruli mampu mandiri, artinya itu dimulai sudah sejak awal ya Bu ya. Saya ingat tuh dulu sekolah diam, kita ngajarin Ruli naik angkot dari
rumah sampai ke Serang itu Ya, wah pokoknya penuh usaha. Itu memori banget, tapi ya memang itu jadi bekal ya Mama Ruli ya. Supaya Ruli mampu mandiri pergi ke sekolah sendiri. Mulai tadinya bareng-bareng nih sama Mama Prima yang kebetulan satu area dari Cilegon, sampai akhirnya dikintilin dari belakang pakai motor, sampai akhirnya jauh-jauh gitu, nanti hanya pakai telepon kalau udah nyampe atau belum. Tapi itu adalah kunci juga ya untuk menyiapkan Ruli mampu mandiri dan mampu jauh nih sama mamahnya saat kuliah. Iya. Itu mungkin dari awalnya tadinya nggak sengaja ya Bu ya, karena kenal. Iya. Ada yang kenal, jadi kuliahnya jauh ya Bu ya. Iya. Tapi setelah itu akhirnya Ruli mengambil jurusan lain di Universitas Muhammadiyah karena sebenarnya kendala dengan bahasa itu ya Bu ya. Iya. Oke, itu mungkin jadi kunci juga buat kita. Kelebihan Ruli di menghitung tadi Mama Ruli sampaikan ya. Hitung-menghitung itu kelebihannya, dan kita support dia untuk bisa mengikuti di jurusan akuntansi gitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Oke, itu bagus banget, jurusannya berarti harus tepat, dan hitung-hitungan akuntansi saya yakin banget tuh kurang Rp1 juga dicari-cari tuh sama Mas Ruli ya. Pernah magang juga nih Mas Ruli di YAM ya. Ceritanya nih ada bagian akuntansi YAM itu ada yang menjumlah salah atau gimana ya istilahnya, angka belakangnya aja tuh dia cari, dia muter-muter cari kesalahannya di mana, karena bagi dia itu salah ya, kan dia perfect ya, perfeksionis, harus tepat, dan itu memang jadi kunci seorang akuntan. Ya, ini ada perbedaan yang tadi pendampingan. Rupanya memang kita pun perlu siap ya. Apakah anak kita ini nanti butuh pendampingan atau tidak di masa kuliahnya. Dan bersyukur banget ada universitas-universitas yang memperbolehkan anak kita ini didampingi agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Gitu ya Mama Ruli ya? Ya, betul. Ya. Itu ya luar biasa banget, kayaknya susah tuh cari universitas yang kayak gitu ya. Susah banget itu. Ya, waktu pertama lulus, saya mencoba mencari-cari memang. Kalau yang di Jakarta kan ada ya itu ya. Di Universitas Negeri Jakarta. Ya. UNJ? Ya di UNJ. Tapi saya mikir di mana nanti kalau dia kos, dia segala macam. Kalau di sana kan ada adik saya ya. Nah itu. Nah memang harus cari segala macam cara ya. Gimana caranya supaya saya dulu pernah menjajaki juga di Bandung untuk yang kuliah tata boga. Saya sudah ke sana itu dulu. Kayaknya Rulinya nggak mau juga ke sana. Terus akhirnya ya nggak jadi. Ya memang harus nyari sebelum, mungkin nanti kalau bagi teman-teman yang lain di saat mau lulus SMA, ya memang harus selalu mencari gimana yang paling tepat gitu ya, paling cocok buat anak kita. Iya, oke ya. Minim bangetnya itu setahun sebelumnya ya kita cari-cari ya. Iya. Kalau bisa membuat koneksi ya, relationship sama ya universitas itu ya, entah itu mungkin sama dosennya, sama kalau perlu sama rektornya ya. Iya, supaya paham anak kita gitu, supaya anak kita ini punya kesempatan gitu ya Mama Ruli ya. Iya kan? Ya, betul. Jadi senang banget Ruli bisa berkarya. Sekarang lagi cari kesempatan nih. Semoga pandeminya cepat selesai jadi bisa benar-benar berkarya, bekerja dalam artian bekerja ya. Ini ada hal yang mungkin perlu kita obrolin ya. Tadi soal kampus udah kira-kira semua udah ada bayangan bahwa ya harus sesuai, harus disukai anak jurusannya, kampusnya, lingkungannya mendukung, tentunya mendukung apa yang jadi kekurangan anak-anak kita ini bisa ditoleransi lah.
anak-anak kita ini kan makin hari makin bertumbuh. Nah, kita melihat perubahannya dengan kondisi lingkungan yang berbeda, dia pun dapat beradaptasi. Jadi kita perlu kadang-kadang membuat mungkin simulasi, mungkin Mama Ruli, Mama Prima ada nggak pernah nggak buat bikin simulasi gitu di rumah sebelum kuliah nih, atau selama proses kuliah simulasi kalau nanti kondisinya kayak gini itu harus begini gitu. Ada nggak? Coba boleh sharing nggak nih? Ini soal-soal seputar kuliah ya. Contoh misalnya simulasi kalau nanti ngekos. Mama Ruli di sana ngekos atau tinggal sama tante ya? Tinggal sama adik saya. Oh, tinggal sama tantenya. Oke. Iya. Bu Tini kan modelnya asrama ya, sama aja seperti ya ngekos ya, tapi mungkin karena lingkungannya dikontrol oleh kampus jadi lebih secure gitu ya. Nah, ada nggak persiapan bagaimana Mas Prima ini disiapkan supaya bisa tinggal di asrama? Ya, kalau di asrama hanya setahun ya Bu Kris ya. Iya. Tahun kedua mereka ke kos itunya. Jadi kalau persiapannya sebenarnya kalau persiapan dia mandiri dari dia memang kecil, yang paling utama sih sebenarnya yang paling sulit itu ngajarin rawat diri, rawat lingkungan. Karena tadi kan mereka rata-rata kalau Prima itu clumsy ya, koordinasi motoriknya itu kan kurang bagus gitu. Nyapu aja ya pegang nyapu sapunya itu saya ingat banget dulu sering dikomplain sama almarhum adiknya atau sama Laras. Adiknya masih TK nyapunya lebih bersih dibanding dia yang sudah SMP gitu nyapunya belum bersih gitu. Hal yang seperti itu, yang pasti rawat diri dulu. Dia diajarin memang ya nyuci piring. Saya ingat banget itu diingatkan oleh suami, diingatkan sama papanya ketika dia menjelang mau mulai ke asrama, diingatkan bahwa dia belum bisa cuci baju pakai tangan karena kalau di rumah biasanya dia bisa tapi pakai mesin. Diingetin, awas loh, belum bisa cuci baju pakai tangan, itu diajarin gitu. Nah, akhirnya diajarin tuh emang cuci baju pakai tangan, tekniknya yang dia mudah. Kemudian setrika, diajarin setrika mah udah lama, tapi saat kuliah akhirnya bajunya jarang disetrika. Meskipun udah diajarin, disiapin tetap ya Bu ya? Itu sulit, makanya saya selalu menyampaikan wajar sih, memang paling sulit mengajarkan anak-anak kita itu melakukan koordinasi gerak yang menurut kita gampang, bagi mereka itu sulit gitu. Tapi kan itu harus dilakukan. Betul. Mau nggak mau harus dilakukan. Satu yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah sharing kamar mandi. Kalau di asrama dia agak tersiksa karena kan memang asramanya kamar mandinya bersama. Satu itu bersama gitu. Walaupun memang kalau soal kualitas kebersihan dan lain-lain, tapi kan namanya hidup sama-sama kan beda. Sedangkan mereka anak-anaknya kalau Prima itu cician, tapi jelek banget gitu dari itu. Jadi dulu pernah pengen pesantren, ketika dia di pesantren berhenti itu nggak jadi pesantren karena dia lihat ada kotoran ayam. Nggak mau gitu, sama mau minta sekolah di madrasah, nggak jadi sekolah di madrasah karena dia perjalanan ketemu sama kotoran ayam gitu. Itu dia sama, sedangkan itu paling sulit, tapi dia nggak mau harus memang mengatasi itu. Ketika mulai dan ini yang pertama itu, yang kedua adalah bagaimana dia berkomunikasi, mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya itu dengan cara yang baik. Karena rata-rata mereka itu kurang pinter ya, gampang emosi. Jadi ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya, karena tidak bisa mengungkapkan secara runut, kalau nggak diem, mereka ngomongnya pasti emosi. Terus kalau sudah ngomong, kadang-kadang nanti lama-lama intonasinya menurun, lama-lama menghilang tuh, karena memang jelek di profilnya tadi ya. Jadi itu yang memang harus disiapkan. Cara bicara sama orang, cara itunya. Kemudian ketika mulai di asrama, jadi saya harus betul-betul lihat sekitarnya, karena memang kita kan nggak boleh di asrama, tapi dia makan, kan harus cari makan sendiri, sedangkan dia masih diet. Nah, jadi masih harus dipilih karena makanan itu buat Prima sangat sensitif. Terus melihat lingkungannya, akhirnya dia ketemu sama teman-teman yang cukup bisa bekerja sama.
Jadi kebetulan rumitnya itu akhirnya sampai mereka kemarin terakhir internship ya rumitnya 1 orang itu aja, Bu. Gitu. Bahagia banget ya kalau mereka bisa ketemu seseorang jadi badinya gitu, bahagia banget ya Bu ya. Betul, bersahabatnya itu menurut dia bisa banyak meniru dari temannya pun juga bisa memahami di kondisinya gitu. Karena kalau saya nengok di sana ngobrol, saya pasti nyempetin ngobrol sama teman-temannya gitu. Sering gitu sebenarnya mereka bisa menerima sejauh apa. Kemudian ngatur uang. Nah, ini yang susah. Manajemen finansial itu sulit. Itu saya mengajarkannya kan dari dia kelas 5 SD. Waktu itu saya minta untuk jualan itu. Supaya dia paham nilai uang, dia paham harus membelanjakan seperti apa. Tapi ketika memang kuliah, dia kan diberikan uang saku juga tidak berlebih. Menurut saya ukuran pada saat itu juga kurang gitu. Tapi dia harus bisa membelanjakan itu sesuai. Tapi karena anak-anak kita itu terpola, yang salut itu nggak pernah minta uang. Jadi bisa dibayangkan dia tinggal kan di Cikarang. 1 bulan tuh saya beri hanya 500.000. Dia nggak pernah minta uang itu. Jadi kalau saya memperkirakan uangnya habis, saya harus tanya, Mas masih pegang uang nggak? Masih. Oh ya, tinggal berapa? 5.000. 5.000 bagi dia masih pegang uang gitu. Dan yang saya khawatirkan kan pergaulan. Karena namanya juga pergaulan di kota besar kan beragam ya. Dan kos-kosan dia kos-kosan yang memang beragam. Jadi mohon maaf teman laki-laki perempuan tinggal serumah sekamar itu di sana sangat biasa gitu ini. Terus mungkin karena di Cikarang di Jababeka kan lingkungan rata-rata ya lingkungan ya pasti lingkungan hedon ya Bu ya gitu. Kafe, mungkin nongkrong di bar itu lingkungan di sana itu sangat biasa. Yang dia dipersiapkan dari mulai SMA. Nah, SMA ini kalau pulang telat sebenarnya kami, saya atau bapaknya itu telepon langsung. Di mana gitu. Dia akan menyampaikan lagi ngerjain tugas sama teman di sini. Bukan kami tidak percaya, tapi sebenarnya diam-diam kami itu mengikuti, memantau dari jauh. Dia benar nggak di sini? Saya mengamati aja, kita ngamatin, oh iya posisinya di sini. Ketika memang ada sesuatu hal yang menurut kita tidak tepat, itu saya langsung mengkomunikasikan. Jadi nggak bisa lepas komunikasi ya, betul-betul diarahkan, betul-betul. Kalau tadi Bu Kris perlu simulasi nggak? Sangat perlu. Jadi saya sering kali memang kasus-kasusnya untuk dia itu ya social story sebenarnya yang kita berikan untuk Prima ya. Kan nembak cewek juga diajarin mamahnya. Simulasi bagaimana dia bisa memanage diri berhadapan dengan lawan jenis gitu. Jadi kalau kata saya biasa mendoktrin ketika dia memang akan kuliah atau apa, biasanya saya memang intensif. 1 tahun sebelumnya itu intensif memang melakukan komunikasi, memberikan contoh-contoh. Kami sendiri harus nongkrong di kampus karena lihat mahasiswa sekarang itu modelnya seperti apa, kan beda zaman kita dulu ya, zaman saya dulu beda sekarang. Jadi berusaha bisa mengikuti perkembangan dan memberikan kepercayaan diri pada dia bahwa kita percaya. Tapi walaupun saya tetap memantau, melekat sih sebenarnya, tapi tidak terlihat. Gitu. Itu memang sulit banget ya, lingkungan yang di sekitar anak kita itu kan pasti harus mendukung. Pada saat lingkungan yang tadi Ibu ceritakan bahwa mau kos, lingkungannya kayak gitu. Nah, kita sebagai orang tua kan pasti was-was tuh ya Bu ya. Perlu mempersiapkan bagaimana anak kita itu punya pendirian bahwa ini salah, ini itu benar, itu juga satu proses ya Bu ya. Mungkin ada kuncinya gimana Bu ya? Kuncinya yang pasti sih tadi ya, kalau kami itu sebenarnya sederhana. Saya bukan orang yang paham, bukan maksudnya gini. Saya bukan orang yang paham betul di agama saya gitu maksudnya. Sederhana aja yang saya dilakukan tuh sederhana aja. Benar salah itu kan dari kecil dia disampaikan.
Kemudian ketika memang contoh nih masa-masa dia SMA ya Bu ya, masa SMA, masanya anak pacaran, masanya ketemu teman gitu. Kami tidak melarang, saya tidak melarang, tapi memang berusaha untuk merangsang dia untuk bercerita apa adanya. Kalau yang saya lakukan itu. Jadi lebih baik saya tahu apa isi hatinya daripada saya ketakutan sendiri. Jadi ketika suatu saat dia bertanya, apa bedanya kagum sama senang? Itu saya pasti udah mulai naksir cewek ini berarti. Gitu. Dan itu memang langsung intensif, itu memang ya saya ceritakan. Kalau laki teman cowok biasanya bagaimana, anak ke teman perempuan bagaimana, itu sebuah simulasi menurut saya itu. Ketika kuliah pun juga sama, ketika dia mulai ketemu, saat-saat mulai terakhir tahun kedua itu saya sudah selalu menanyakan, Mas nanti kalau wisuda udah ada gandengan belum? Bagi dia mungkin nggak happy, tapi dia harus bisa memahami bahwa itu hal yang wajar. Ketika dia mungkin mendapatkan satu feedback yang tidak baik ya dengan temannya gitu atau apa gitu, biasanya kuncinya sih sabar mendengar sebenarnya Bu Kris ya. Kita tuh nggak terima sebenarnya sama orang tua tuh. Kalau saya paling takut anak saya tuh dibully orang, paling sakit hati, paling sakit hati. Tapi saya tidak bisa menciptakan lingkungan yang semuanya free. Kalau saya selalu membatasi dia dengan tembok-tembok kaca kayak akuarium, dia tidak belajar banyak. Jadi boleh dikatakan yang kami lakukan, walaupun risikonya sebenarnya besar, tetapi kami itu mengukur risiko itu bisa masih bisa kita handle gitu. Ya, tadi salah pemenuhannya lingkungan, dan tiap hari harus telepon. Jadi doktrin di saya sama ayahnya yang menyampaikan bahwa nanti harus tiap hari harus komunikasi ya sama adiknya sama masnya gitu. Walaupun nanti mama papa nggak ada, setiap hari itu kalian harus ada komunikasi. Nah itu yang bagus tuh ya Bu ya. Gitu. Bagus sekali tuh. Memaintain komunikasi setiap waktu. Jadi istilahnya memantau lah ya mungkin Bu ya. Tapi tidak bersifat memantau, meskipun tujuan akhirnya memantau, tapi kita ini namanya kita orang tua sebenarnya memantau sih, ya. Jadi kalau bisa 2-3 jam itu memang bukan. Jadi sambil cerita gitu ya. Cerita, apakah saya yang memulai cerita atau dia yang bercerita, akhirnya lebih banyak kami mendengar. Jadi kita harus siap nih ya, harus siap waktu untuk anak-anak kita tuh. Waktu yang diperlukan. Mungkin sekarang dekat sama kita nih yang masih kecil-kecil. Nanti kalau udah jauh harus bisa menyiapkan waktu itu tadi ya Bu ya, 2-3 jam. 2-3 jam satu anak. Jadi harus giliran. Kalau dulu SMA dia mau cerita, tunggu adiknya tidur baru dia cerita. Jadi saya bisa tengah malam. Ketika dua-duanya kos sama adiknya ya giliran, hari ini masnya, nanti mbaknya. Kadang-kadang dia yang akan teleponan sama adiknya gitu. Oh, ada yang protes itu Bu. Oke, ya terima kasih Mama Prima. Jadi kendala-kendalanya sebenarnya ada, tapi masing-masing orang tua punya jurus jitu ini bagaimana caranya supaya ini bisa teratasi masalahnya, problem solvingnya. Dan tadi saya bisa simpulkan bahwa social story itu penting banget, mulai dari kecil ya, sampai sekarang ternyata. Social story mungkin dibarengi ada simulasi, ada yang mungkin tidak perlu, cukup dengan story-nya saja, tapi itu kunci. Penting banget bagaimana anak-anak kita tuh paham dunia sekitar, dunia luar. Mungkin saat ini tidak menghadapi lingkungan seperti itu, tapi ada kemungkinan menghadapinya. Misalnya tadi Mas Prima saat mau kos, ya mungkin agak-agak bengong dan apa ya, sedih mungkin campur ya, kesel ini apaan gitu. Tapi mungkin ada, ya kenapa, apa sih, atau bagaimana sih, syukur-syukur emang karena kita sudah kuatkan, nggak ada keinginan untuk apa ya istilahnya, mungkin kalau berteman mau nggak mau ya Bu ya, kalau kondisinya kayak gitu berteman mungkin iya tetap
tetap menjaga jarak mungkin ya. Tadi misalnya ngekos Bisa memilah. lawan jenis oke aja, misalnya kita wah nggak bisa nih. Nah seperti itu kan perlu banget pemahaman yang kuat, dan kalau kita mulai dari sekarang nggak ada salahnya supaya bisa membentuk opini pada anak kita gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Karena zaman sekarang ini terlalu Itu sebenarnya Bu Kris, memberikan kita itu bagaimana memang memfasilitasi mereka itu berinteraksi dengan semua orang biar mereka belajar. Tapi kan kita memang khawatir ya. Tapi itu tadi kita mencoba ya, simulasinya itu bisa simulasi hanya di internal kita, tapi yang paling efektif memang simulasi dengan langsung dengan lingkungan. Karena itu yang paling, menurut saya yang paling banyak mereka belajar justru dari lingkungan, dari teman-temannya, dari sekitarnya, itu yang justru banyak belajar. Oh ya, saya takut lupa. Begini, kalau saya biasa bercerita, jadi memulainya kami yang bercerita. Jadi ini ada rahasianya nih. Kalau saya habis interview, diam habis interview, karena anak-anak saya sudah mulai masuk lingkungan, akan masuk lingkungan dunia kerja, mulai kuliah. Saya akan selalu bercerita. Tadi mama interview anak yang begini. Ini kalau cirinya begini, biasanya didikan keluarganya seperti ini. Harusnya kalau interview sama orang harus begini gitu. Saya bercerita seolah-olah menceritakan memang walaupun saya tidak perlu menyebutkan, tapi memberikan pengalaman, dan itu rutin. Harusnya nggak begini nih. Kalau ketemu orang harus seperti apa. Jadi mereka berusaha saya kenalkan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Itu yang paling efektif, saya rasa itu. Iya, paling efektif ya Bu ya. Jadi artinya kita juga nggak usah ngawang-ngawang bikin ceritaan gitu ya Bu ya. Karena kita bukan kadang-kadang, iya, kadang-kadang membuat social story itu kadang ya bingung ya. Kalau kita pengalaman sendiri jauh lebih jitu. Kalau kita ngambil dari kasus sinetron mungkin agak bisa kacau gitu ya Bu ya. Tapi boleh-boleh saja, sah-sah aja. Social story itu sah-sah saja. Intinya tujuan akhirnya untuk anak kita itu apa. Nah, terima kasih Mama Prima. Kita kembali lagi ke Mama Ruli nih. Mama Ruli. Ya. Ya, Bu. Suaranya kecil. Ya, suaranya kecil. Mama Ruli tadi ya, Mama Ruli kan sharing, menyampaikan bahwa ya kita memfasilitasi keinginan Ruli untuk bisa kuliah seperti kakak-kakaknya yang lain, itu ya Bu ya. Apakah saat itu ada permintaan khusus dari Ruli, aku mau kuliah di mana gitu Bu? Ada nggak? Ada, iya. Dulu waktu dia SMA, kedengeran nggak Bu suaranya? Kedengeran. Iya. Mendekat ini. Waktu dia SMA itu kan dia sudah punya pilihan. Dia kan IPS waktu itu ya. Waktu itu IPS, waktu SMA itu, waktu dia milih, dia pilihannya juga memang akuntansi. Kayaknya dia ya sudah mulai ngerti juga kali ya. Pilihannya dia sebenarnya akuntansi. Dan saya pikir karena akuntansi itu kan kalau sebenarnya mungkin cocoknya di D3 gitu ya, yang aplikasinya lebih banyak daripada teorinya gitu, tapi kebetulan karena di sana adanya S1, jadi ya saya masukin saja yang di S1. Dan kebetulan memang mata kuliah yang berkaitan langsung dengan aplikasi hitung-menghitung, ngisi debit kredit, buat jurnal, nah kayak gitu-gitu dia bagus memang. Oke. Bu, tapi tadi Mama Ruli cerita kalau semester 1-2 itu kan bahasa Arab ya Bu ya? Semester 3 jadi sulit. Terus pindah. Gini. Iya, dia itu di pertama kan waktu pengen akuntansi itu kan waktu SMA. Nah, kebetulan ketemu waktu itu. Saya nemunya yang kenal sama rektornya itu, yang penting sekolah kalau menurut saya. Oke. Nah, itu yang mau saya bahas nih. Jadi, Ruli itu sebenarnya sudah ada preferensi, dia pinginnya apa gitu kuliahnya. Saat itu, Mama karena kenal, terus
bagaimana ini mengarahkan Ruli untuk mau istilahnya mencoba mengikuti kuliah yang Mama pilih itu di awal, yang karena kenal. Ya, kalau Ruli itu kan seperti robot ya. Jadi tergantung siapa yang mengarahkan dan bagaimana mengarahkan aja. Jadi kalau ini nanti saya biasanya membuka wawasannya itu gini. Kalau misalnya nanti sekolah di sini bisa ini, untuk belajar bahasa ini kan bisa ini, nah gitu. Jadi saya kasih tahu dulu manfaatnya kalau dia berada di sana itu seperti apa gitu. Oke. Iya. Nah, mungkin itu Bu. Tapi karena waktu kuliah di bahasa Arab tadi, karena masuk ke semester 3 sudah full bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia, itu jadi sulit kan buat dia nggak bisa gitu. Jadi saya mikir lagi itu tadi. Iya. Oke. Nah, saat Ruli mengikuti kuliah di akuntansi, ada perbedaan nggak Bu? Maksudnya perbedaan respon waktu Ruli mengikuti kuliah di bahasa Arab dan akuntansi. Ada perbedaan nggak Bu? Maksudnya ekspresinya atau mungkin belajarnya itu gimana? Ada perubahan nggak? Kayaknya sih ya karena ada pendampingnya ya, kayaknya nggak masalah Bu. Kalau bahasa Arab kan juga sama kan, belajar bahasa Arab kan pakemnya jelas gitu. Jadi polanya itu udah jelas gitu. Jadi mungkin buat dia nggak masalah ya. Kalau misalnya belajar bahasa Arab kan kalau frame-nya begini, nah nanti tinggal masukin ini jadi begini. Nah itu kan begitu. Oke, ya. Artinya ya terima kasih Mama Ruli. Ya itu mungkin tadi Mama Ruli nyebut bahwa anak-anak kita ini kan ya seperti robot ya, mohon maaf. Maksudnya bisa dibentuk gitu ya Bu ya. Iya. Diarahkan, disetir, dikasih tahu pro dan kontranya dan dia bisa ngikutin. Ya setuju, sebenarnya anak-anak kita ada sebagian yang seperti itu. Tapi mungkin ada kunci lain yang tadi di-sharing Bu Tini, Mama Prima, bagus juga ya. Maksudnya kita memberikan kesempatan pada anak apa sih sebenarnya yang dia minati gitu ya. Jadi mungkin di sini ada positifnya bagus, tetap bisa dipelajari. Tapi bagaimana kita ketemu di tengah gitu ya supaya bisa tercapai apa yang diinginkan oleh anak. Termasuk kita sendiri sih sebenarnya kadang-kadang juga bingung kan milih jurusan apa gitu. Kayak Bu Tini deh mungkin milih jurusan juga bingung dulu ya Bu ya. Jurusan apa gitu, mau kuliah mau banyak, jurusan ini mau, jurusan itu mau gitu ya. Jadi pasnya yang mana? Mungkin akan kita pelajari semua, tapi pasnya di mana? Jangan sebatas hanya kuliah aja gitu ya pinginnya ya. Ya semoga kita semua sama-sama dibukakan kesempatan supaya benar-benar bisa membantu anak-anak kita tuh belajar dan kuliah pas pada apa yang diinginkannya. Oke, terima kasih Mama Ruli dan Mama Prima. Kira-kira ini teman-teman yang hadir di sini ada yang mau bertanya? Kok kayaknya udah ada yang hilang ya? Ada yang hilang nih. Silakan, ada yang mau bertanya silakan, boleh angkat tangannya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Nggak ada, semua jelas kayaknya ya. Ini kebetulan ada Kwan. Mama, ini maaf Ibu Mama siapa maaf? Ibu Irma. Maaf Ibu Irma. Itu ada Papa ya, tapi nggak kelihatan ini videonya. Ya, yang mungkin yang sudah remaja, Mama Ethan dan Mama Clive ini. Yang jadi PR nih, sebentar lagi kita mau mesti mikir
mau kuliah di mana, mau belajar apa anak kita. Terus mungkin ada yang bertanya harus kuliah enggak sih? Gitu. Ada yang bertanya enggak harus kuliah apa enggak? Tuh Mama Akmal, ini rajin nih di kantor juga masih tetap ngikutin. Di mute, Di unmute. buka dulu Bu. Mama Ini Akmal. speakernya. Ininya, speakernya di unmute. Ngeciwis baru. Iya, terima Nah, kasih. ya. Lupa deh, tadi udah ngeciwis banyak baru. Lupa deh. Kalau mendengar cerita tadi sih memang itulah yang jadi pikiran buat saya sebagai orang tua. Tapi kalau ya lumayan ada sedikit gambaran untuk persiapan, harus persiapan sebelum-sebelumnya ya untuk anak-anak seperti anak kita gitu ya. Iya. Terus kalau saya sih punya keinginan untuk Akmal, kalau melihat yang lain sudah bersukses sepertinya kepingin loh Akmal seperti itu, tapi saya belum tahu nanti langkahnya bagaimana dan kemana, saya belum mengerti. Jadi mungkin makanya saya tuh semangat, ini ada acara seperti ini, saya mau ngikutin lah, tapi minta maaf tadi terlambat. Nah, kalau terlambat saya kasih kuncinya nih tadi dari Mama Prima. Mikirnya kata Mama Prima step by step ya. Jadi sekarang misalnya nih SD kan, lulus SD SMP-nya gitu. Nah, SMP-nya dulu Bu katanya. SMP-nya tuh kira-kira Bu Kris itu di seperti Akmal ini tetap lanjut di situ atau apa masih bisa sudah bisa lepas gitu? Nah, ini sekarang udah kelas 6 jadi saya sudah mulai pikirin nih. Nanti ngobrolnya bisa 2 jam ya, karena membahasnya banyak hal tentang kondisi Akmal sekarang. Iya. Jadi nanti kita bikin sesi khusus sama Mama Akmal ya. Oh, sip. Mama Prima pasti nggak keberatan. Tapi kalau untuk Akmal insya Allah mungkin kedepannya bisa itu lebih mudah kali ya. Kalau di umum. Kalau anak berkebutuhan khusus tunarungu tuh penanganannya yang tepat tuh bagaimana, karena kan ya saya belum mengerti banyak itu. Oke. Nanti mungkin kalau cerita banyak kita mungkin dapat banyak masukan. Iya, sama-sama kita belajar ya Bu ya. Iya betul. Rajin-rajin ke sekolah pokoknya boleh. Buat anak itu yang terbaik ya Bu Kris ya. Betul. Nanti boleh kontak kapan aja, ada masalah apapun kontak. Jadi kita harus sering terus diisi dengan ilmu-ilmu, mungkin tips and tricks dari pendahulu kita nih seperti Mama Ruli, Mama Prima ya. Itu luar biasa. Nah, teori itu ya sebagai penunjang saja, tapi pengalaman itu adalah yang luar biasa ya. Iya betul. Pengalaman yang harus kita contoh itu cara prosesnya gimana. Iya, harus contoh banyak. Ini mungkin saya yakin Mama Ruli dan Mama Prima nggak bisa sharing semuanya ya, karena ada mungkin hal-hal kecil juga yang prosesnya nggak butuhnya itu nggak pendek gitu, butuh panjang. Yakin itu proses banget. Contoh tadi menyapu ya Bu ya, nggak tahu nih Mama Prima sekarang kalau menyapu kayaknya udah bisa pakai tombol kalau sekarang ya kan, digital sistemnya, tinggal pencet aja udah ada yang nyapu. Ya karena dunianya kan berkembang nih, jadi kita juga nggak usah terpaku gitu ya. Apa yang mesti kita gali dari anak kita, yang mesti kita latih, karena kan zaman ini teknologi berkembang juga ya. Tapi tetap mereka bisa. Mungkin kalau kualitasnya 100% ya nggak perlu, tapi bisa gitu ya. Nyuci tadi pakai mesin cuci udah bisa gampang. Mencet, bahkan sekarang tinggal pelung aja tahu dianterin ya, terus bayarnya murah. Banyak yang bisa mendukung. Tapi tetap anak-anak kita itu harus bisa. Karena itu menunjang kemampuan yang lainnya. Gitu ya.
Anak saya kalau meres baju masih begini nih. Jadi bukan diperes begitu, itu masih PR. Nanti kita masih perlu banyak tingkatkan kemampuan keterampilannya. Mama Jakwannya di mana ini? Apa kabar, Bu? Masih di mute tuh, Bu. Mama Mana, Ma? Jakwan. Belum ada suaranya ya? Gimana, Ma? Semangat terus ya, Ma? Kayaknya koneksinya kurang bagus ya. Ini satu lagi kayaknya Papa Agas ini, yang kelihatan Agasnya nih, kecil ya. Semangat ya, Agas ya. Oke. Terima kasih banget Mama Prima dan Mama Ruli sudah berkenan sharing pada hari ini. Saya yakin pasti ini sangat bermanfaat buat kita semua. Ini merupakan pengalaman-pengalaman luar biasa yang patut kita tiru, patut kita pikirkan menjadi bekal anak-anak kita untuk bisa mandiri dan berkarya di kemudian hari. Untuk materi Parent Support Group bulan depan, saya berharap nanti pesertanya tambah banyak ya. Bulan depan itu lebih ke arah kita juga kepada orang tua, yaitu tentang bagaimana memanage emosi, stres dan sebagainya. Itu mungkin penting juga ya. Betul kan Mama Jakwan? Senyum lagi deh pasti. Iya. Ya, penting banget memang buat kita ini penting banget. Ya, saya berharap nanti makin hari makin banyak nih pesertanya. Mungkin Miss Ida, saya kembalikan kepada host. Silakan. Terima kasih ya. Sampai Terima kasih, ketemu Bu. lagi bulan depan. Ya, itulah tadi ini hari Parent Support Group kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di PSG bulan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Selamat pagi. Terima kasih. Bye. Terima kasih.